Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi dan Bu Rati. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Saya mau melakukan observasi nih. Katanya Bu Dewi mau melakukan coach, betul? Ya, coaching Dengan coaching ya, dengan Bu Rati. Ya, Bu Dewi sebagai coachnya dan Bu Rati sebagai coachingnya. coachingnya. Ya, baik. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa yang harus saya sampaikan ya. Nanti ada rubrik penilaian yang saya lihat dari coaching yang dilakukan Bu Dewi terhadap Bu Rati ya. Kemudian nanti bagaimana kompetensi coaching apa yang ingin Bu Dewi kembangkan, Bu Dewi? Ya, itu. Yang saya ingin kembangkan ya kemampuan tiga-tiganya ya sebetulnya ya, dari kemampuan presentnya, kemudian mendengarkan dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tetapi saya ingin fokus yang ke mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semuanya sih pengen ya, tapi fokus yang spesifik yang ingin Bu Dewi kembangkan yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu Bu Dewi. betul. Kemudian indikator apa nih kalau menurut Bu Dewi? Bu Dewi itu bisa mengembangkan apa yang ingin Bu Dewi harapkan tadi, memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Indikatornya seperti apa? Dilihat dari pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya itu sesuai dengan tujuan dari masalah yang ingin dipecahkan oleh coachnya gitu. Jadi nyambung gitu. Ya. Mampu menggali mungkin gitu ya. Ya, mampu menggali dari tujuan dari apa yang diharapkan oleh coachingnya tersebut gitu. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Baik. Semoga bisa melakukan coaching dengan baik ya, sesuai dengan yang Bu Dewi harapkan. Mari kita mulai saja. Bagaimana Bu Dewi? Siap? Ya, siap. Ya, kita mulai. Ya. Selamat siang Bu Ati, gimana kabarnya nih siang ini? Selamat siang, Bu Dewi. Alhamdulillah kabar baik. Bu Dewi apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Ati, kira-kira apa nih yang akan kita bicarakan pada siang ini? Iya. Masalah apa nih yang nih? Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Dewi yang hari ini bersedia menjadi coach bagi saya. Sebenarnya ini saya ingin curhat aja sih sebenarnya sih Bu, tentang sebenarnya tidak ada masalah yang begitu berat yang saya hadapi, hanya saja saya ingin mencari solusi tentang rencana saya dalam kegiatan pembelajaran di semester 2 nanti Bu, di TK gitu. Jadi di TK saya itu memang saya inginnya gitu, harapannya itu di semester ini banyak kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan keterampilan anak-anak gitu Bu. Tetapi ada apa ya? Saya belum begitu yakin gitu, belum begitu yakin tentang rencana saya ini gitu Bu Dewi. Yang ingin Bu Ati harapkan dari percakapan kita apa nih? Tujuan yang ingin dicapai dari percakapan kita ini apa? Yang ingin saya capai dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan masukan, mendapatkan solusi tentang bagaimana rencana saya tentang kegiatan pembelajaran di TK itu untuk semester 2 nanti gitu. Jadi rencana-rencana yang saya sudah susun ada beberapa yang masih terkendala, harapannya di coach ini saya mendapatkan solusi seperti itu Bu Dewi. Oke, nah Bu Ati, menurut Bu Ati pembelajaran yang baik, pembelajaran yang baik menurut Bu Ati yang di TK itu yang seperti apa gitu? Iya Bu Dewi, menurut saya pembelajaran di TK itu khususnya di
anak usia dini itu idealnya mampu mengembangkan seluruh aspek perkembangannya ya Bu ya, dari segi sosial emosional, moral, agama dan moralnya, kognitifnya, lalu fisik motoriknya, bahasanya dan seninya. Jadi memang idealnya saya bisa mengembangkan seluruh aspek perkembangan itu Bu Dewi, seperti itu. Nah, yang sudah Bu Ati lakukan sebelumnya bagaimana pada semester ini, semester 1? Yang sudah saya lakukan sebelumnya memang sesuai dengan kurikulum PAUD, sudah apa namanya, ada beberapa kegiatan yang memang saya merasa belum maksimal mengembangkan aspek perkembangannya itu karena saya merasa terhambat di media pembelajaran gitu. Kalau di TK kan memang harus mempunyai media pembelajaran yang menarik, yang mampu apa namanya, mampu eh, menjadi fasilitator untuk anak-anak mengembangkan potensinya seperti itu. Nah, di semester 1 itu saya kendalanya di media pembelajaran, Bu. Karena saya merasa belum maksimal lah di semester 1 ini karena ada beberapa kegiatan-kegiatan yang apa namanya, saya menyita waktu saya gitu. Sehingga saya belum maksimal menyiapkan media pembelajaran. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya merasa belum tercapai gitu Bu, seperti itu. Misalnya saat kegiatan saya ingin mengembangkan aspek sosial emosionalnya gitu. Jadi saya hanya menerapkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya daily life gitu, kayak sehari-hari. Sedangkan saya ingin menerapkan kegiatan sosial emosionalnya itu dengan praktek langsung. Misalkan saya ingin rencananya saya ingin pergi anak-anak mengunjungi apa namanya, panti asuhan seperti itu. Terus saya ingin anak-anak praktek langsung itu memberikan eh, sumbangan ke tempat-tempat atau ke mana gitu Bu ya, yang sifatnya anak-anak bisa bisa terjun langsung gitu. Jadi itu belum tercapai itu tuh Bu. Kendalanya memang kemarin itu kendalanya itu itu dia waktu saya yang banyak kegiatan di luar, memang itu kegiatannya berhubungan dengan profesi juga Bu ya. Hanya itu yang membuat saya tidak ada waktu untuk memberikan apa namanya, meluangkan waktu anak-anak untuk melakukan kegiatan yang sudah saya susun tersebut. Kemudian kendalanya itu dari itu tadi media pembelajarannya saya masih bingung kalau untuk menerapkan sosial emosionalnya, media pembelajarannya seperti apa ya yang bagus itu tuh Bu. Wah, sebelum-sebelumnya nih ya, pernah nggak melakukan itu? Jadi kegiatan outing kelas ke panti asuhan atau tempat lainnya, pernahkah gitu Bu Ati? Kalau di angkatan sebelumnya memang belum pernah, tetapi yang pernah kami lakukan itu mengundang mereka ke sekolah di acara bakti sosial biasanya di akhir tahun. Seperti itu. Jadi di akhir tahun itu kami membuat suatu program di mana anak-anak setiap minggunya itu memberikan uang sodako yang dikumpulkan di Kenceleng gitu ya, berapapun yang mereka sumbangkan, nanti di akhir tahun, di akhir semester, di akhir tahun, kita hitung, kita gabung dengan kelompok yang lain, lalu kita membuat program acara bakti sosial dengan mengundang anak-anak yatim, kaum duafa, seperti itu. Jadi nanti kita uang yang sudah anak-anak kumpulkan itu kita kelola menjadi sembako atau uang tunai, lalu anak-anak memberikan secara langsung kepada mereka. Tetapi saya inginnya itu apa namanya, anak-anak tidak hanya setahun sekali gitu Bu, supaya saya tuh ingin mengembangkan empati mereka gitu. Kalau setahun sekali itu mereka hanya, saya merasanya hanya mereka diberikan pemahaman secara lisan saja gitu ya Bu ya, tentang bagaimana uang tersebut kita kelola, hasilnya nanti setelah anak-anak kumpulkan uangnya akan kita sumbangkan nanti seperti itu. Jadi hanya sebuah wacana lisan,
tapi anak-anak yang usia dini itu kan masih belum bisa membayangkan seperti apa gitu kegiatannya gitu. Nah, baru nanti di akhir tahun mereka akan melihat. Tapi saya merasa itu terlalu lama gitu ya untuk mengembangkan empatinya gitu. Bagaimana ya caranya supaya dalam kegiatan pembelajaran anak-anak tidak setahun sekali, 3 hari sekali gitu, tapi ada beberapa kegiatan yang itu tadi saya ingin mengunjungi panti asuhan atau anak-anak di depan memberikan sembako sama apa tukang ojek atau apa yang lewat gitu Bu ya. Itu belum tercapai itu Bu. Tetapi rencana Wati sudah ada ya, sudah terplanning ada, sudah dibuatkankah rencananya eh, dalam untuk semester depan gitu? Untuk semester depan, iya sudah saya rencanakan karena itu kan tidak terlaksana di semester ini ya Bu ya. Saya merasa itu tidak terlaksana di semester ini. Jadi insya Allah nanti di semester kedua saya ingin menjalankan rencana tersebut. Tetapi itu saya masih belum tahu bagaimana caranya ya. Apakah saya harus kan kalau di TK itu tidak ada kelas, jadi hanya apa sih perjenjang. Nah, saya kebetulan ada di kelompok B usia 5 sampai 6 tahun itu ada 3 kelas. Apakah idealnya saya harus melakukan itu bersama kelas saya saja atau kira-kira saya harus mengajak kelas yang lain supaya ada sinergi gitu kegiatan yang sama gitu. Bagaimana ya, Bu ya? Sudah komunikasi dengan guru kelas yang lain, Bu Ati? Eh, belum sih, Bu. Belum belum sebelum saya juga belum komunikasi dengan guru yang lain. Terus baru baru saya obrolin dengan kepala sekolah saja gitu. Dengan guru yang lain belum saya koordinasi gitu. Nah, setelah itu kira-kira panti asuhan, tadi kan ingin mengunjungi panti asuhan ya, panti asuhan dekat di sekitaran sekolah gitu yang bisa dikunjungi, adakah di situ? Eh ada Bu, ada yang dekat di daerah sekitar sekolah. Memang tidak terlalu jauh, tidak juga dekat sih Bu. Bisa diakses menggunakan kendaraan. Nah, itu yang membuat pertimbangan saya juga masalah akomodasi, terkait akomodasi juga itu nanti hal-hal seperti itu belum saya apa namanya pikirkan jauh-jauh gitu. Apakah saya harus melibatkan komite ataukah saya lakukan semandiri saja gitu dengan teman sejawat saya di kelas gitu. Saya belum berpikir ke situ gitu, Bu. Sejauh ini bagaimana keterlibatan komite sekolah ya, dari wali ya, dari wali murid terhadap perkembangan anak-anaknya di sekolah gitu. Jadi kontribusi komite terhadap sekolah bagaimana? Ya, kalau di TK itu memang peran komite itu sangat membantu sekali, sangat jadi ada beberapa kegiatan yang memang harus didukung oleh komite gitu. Jadi memang organisasi komite sekolah di TK itu eh, sangat aktif. Jadi ada memang beberapa kegiatan yang dikelola oleh komite. Misalkan ada kegiatan kita outing kelas ke instansi-instansi pemerintah yang mendukung kegiatan pembelajaran itu juga dikelola oleh komite juga. Ada ini juga kegiatan baksos yang seperti ini yang setahun sekali yang sudah saya sampaikan juga kemarin-kemarin itu melibatkan komite juga Bu. Jadi memang ada anggarannya juga dari komite untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung aktivitas anak-anak di sekolah seperti itu. Jadi otomatis untuk kegiatan yang Bu Ati rencanakan juga bisa melibatkan komite ya, gitu. Itu berarti. Iya, iya Nah, betul. sekarang nih rencana yang akan Bu Ati lakukan dalam waktu dekat ini apa? Rencananya tadi rencana-rencana termasuk program yang tadi saya sampaikan itu sudah saya tulis rencananya.
nanti di semester kedua ini kita selalu ada mengadakan rapat awal semester. Nanti rencananya di rapat awal semester itu saya akan mengajukan kegiatan ini ke kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Rencananya seperti itu. Dan mungkin di situ juga saya akan mengajukan beberapa opsi mengenai kendala-kendala yang mungkin saja bisa bisa terjadi yang bisa terjadi ketika melaksanakan kegiatan tersebut. Contohnya akomodasi, kemudian kegiatan apa yang akan kita laksanakan ketika sudah sampai di panti asuhan seperti itu kan, mungkin kita juga harus ada acara yang kita siapkan ya Bu ya. Jadi itu nanti saya akan susun acaranya seperti apa, akomodasinya bagaimana, kemudian apakah orang tua terlibat atau tidak, seperti itu nanti saya akan ajukan ke kepala sekolah dan tentu saja menanyakan pendapat dari rekan guru di sekolah. Oke, itu akan dilakukan Bu Ati pada awal semester depan. Ya. Kira-kira dalam waktu saat ini Bu Ati akan melakukan apa sebelum itu? Ada nggak yang akan Bu Ati lakukan? Mungkin saya saat ini sambil menunggu rapat di awal semester, saya mencari referensi. Sepertinya saya akan mencari referensi kegiatan-kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh anak-anak usia dini di panti asuhan. Seperti itu. Mungkin referensinya saya mencari di YouTube. Mungkin ada beberapa kegiatan yang pernah dilakukan rekan-rekan guru juga. Dan saya akan observasi terlebih dahulu ke panti asuhan. Seperti itu, Bu. Oke. Jadi, nah Bu Ati untuk rencana Bu Ati kan ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional dari siswa ya, dengan tadi mengadakan itu tadi rencananya itu adalah baksos. Salah Iya. satunya adalah ke panti asuhan atau tempat lain ya seperti itu. Nah, yang akan Bu Ati lakukan dalam waktu dekat adalah pertama mencari referensi dulu ya. Mungkin beberapa hari ke depan mungkin Bu Ati akan melakukan itu sebelum melakukan rapat dengan seluruh warga sekolah yang ada di TK-nya Bu Ati. Begitu betul Bu Ati? Betul, Ibu. Oke, nah sekarang apa yang Bu Ati dapatkan dari percakapan kita sekarang ini? Yang tadi kita sudah berbincang-bincang, nah apa yang Bu Ati dapat rasakan dan didapatkan oleh Bu Ati sekarang? Iya, yang saya dapatkan dari percakapan kita kali ini, saya jadi apa yang tidak saya pikirkan sebelumnya justru terbuka ya Bu Dewi setelah kita kita ngobrol, saya berbicara kepada Bu Dewi, ada beberapa kegiatan yang saya utarakan tadi yang sebelumnya saya tidak terfikirkan gitu tentang apa rencana saya untuk kedepannya sebelum melakukan pengajuan kegiatan ini kepada kepala sekolah dan rekan, itu saya sebenarnya belum terfikir untuk mencari referensi, observasi terlebih dahulu, itu saya belum terpikirkan. Tetapi setelah saya coaching hari ini dengan Dewi, wah iya ternyata memang sebelum saya mengajukan usulan tersebut, terlebih dahulu saya harus observasi, saya harus survei dulu seperti itu ya Bu Dewi ya. Itu sangat membantu saya sekali nih. Oke, baik Bu Ati ya. Ya, semoga apa yang buat canakan itu dapat terlaksana kelak ya. Jadi nanti saya akan menghubungi Bu Ati lagi nih setelah bagaimana apakah sudah terlaksana kita. Nah, awal-awal semester nih, udah belum tuh rapatnya. Nanti saya akan cek lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi bagaimana prospeknya, apakah sudah ada titik terang, bagaimana dari hasil referensi yang Bu Ati cari, dan kemudian apakah ada solusi dari hasil rapat tersebut. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ati, gimana? Ya, Ya, kita rencanakan lagi. Ya, ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya sampai pada pelaksanaan. Dan rencananya berjalan dengan lancar sehingga ketercapaian tadi ya rasa empati siswa dapat tergali dan sosial emosionalnya juga bisa muncul dari siswa Bu Ati gitu. Iya. Oke Bu Ati, mungkin itu saja ya percakapan kita hari ini ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi pada
Terima kasih Bu Dewi, berikutnya Bu terima kasih Alfi. banyak. Ya, bersama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dewi dan Bu Rati, saya sudah melihat ya bagaimana coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi. Ya, Masya Allah luar biasa ya. Eh, Gimana perasaannya Bu Dewi ketika meng-coaching Bu Rati? Ya, mengalir sih. Mengalir gitu aja kan. Jadi Bapak setting ya udah pertanyaan-pertanyaan yang muncul gitu aja gitu dari apa yang Bu Ati sampaikan ya tiba-tiba ya muncul aja gitu. Mungkin itulah kali. Tapi saya pengen tahu sih Bu Dian gimana tuh apa tadi kompetensi indikatornya itu udah tercapai belum dari diri saya gitu. Ya, nah, tadi kan Bu Dewi ingin menggali indikatornya yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya, yang mampu menggali informasi. Saya melihat dari percakapan atau coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi itu sudah Bu Dewi bisa. Bu Dewi udah bagus lah. Kalau bisa dilihat nilainya 90 ya, rank apa dari 10 sampai 190 ya. Ya bagus banget gitu ya. Tadi yang dikatakan oleh Bu Rati, akhirnya Bu Rati terpikirkan, oh seperti ini, saya harus melakukan ini, oh dengan tahap-tahap ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu. Yang tadinya kata Bu Rati tidak terpikirkan, sampai terpikirkan dengan detail gitu, seperti itu Bu Dewi. Alhamdulillah ya sudah tercapai ya Bu Dewi ya. Nih, kan ini sudah tercapai nih Bu Dewi ya. Bu Dewi mampu menggali informasi dengan pertanyaan yang berbobot nih. Kompetensi apa lagi nih yang Bu Dewi harapkan? Gimana Bu Dian? Maaf agak tadi tersendat. Kompetensi apa lagi? Ya, kan Bu Dewi sudah mampu nih menggali informasi atau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dewi harapkan ketika Bu Dewi melakukan coaching? Ya, itu lagi ya. Ini kan kita ngobrol biasa coaching. Saya itu inginnya kompetensi yang ingin saya harapkan lagi nanti pada saat saya mengobservasi di pembelajaran di kelas gitu dengan rekan. Nah, itu saya pengen juga bagaimana tuh kalau ini kan kita mencari solusi dari permasalahan ya. Nah, ada juga kan coaching dari untuk refleksi dari sebuah kegiatan. Nah, saya ingin itu gitu ya. Jadi saya ingin mencoba itu suatu saat ketika saya mengobservasi dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat, saya ingin melakukan coaching. Nah, itu kan belum pernah saya lakukan. Ya, selama ini latihan baru praktek bagaimana mencari solusi dari permasalahan aja. Itu aja Bu Dian. Good job Bu Dewi. Ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, Bu Dewi dan Bu Rati, kita sudah melakukan coaching ya. Saya sudah mengobservasi coaching yang dilakukan oleh Bu Dewi. Ya, kita akhiri saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi dan Bu Dian. Apa kabar hari ini? Siang buat baik, siang buat Iya. Di sini saya akan menjadi observer dari praktek coaching yang akan dilaksanakan oleh Bu Dian kepada coachingnya yaitu Bu Dewi. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, saya akan mengingatkan tentang tujuan tentang alur yang akan kita lalui dari praktek coaching ini. Jadi saya mengharapkan percakapan ini ada alur tirtanya, yaitu tujuannya, identifikasinya, rencana aksinya, juga tanggung jawabnya itu terlihat. Kemudian saya akan bertanya kepada Bu Dian sebagai coach, ini kompetensi apa yang akan Bu Dian munculkan di kegiatan coaching pada hari ini, Bu Dian? Ya, saya ingin meningkatkan kompetensi itu Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sebenarnya ya Bu Dian?
Ya, udah. Oh ya, saya juga mengharapkan selain itu juga saya mengharapkan Bu Dian dapat melaksanakan kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif seperti itu ya, sesuai dengan kompetensi inti dari praktek coaching. Ya, mungkin itu saja yang akan saya amati pada hari ini. Silakan Bu Dian untuk memulai kegiatan coaching kepada Ibu Dewi. Ya, terima kasih Bu Ati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam, Bu Dian. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik. Bu Dewi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Dian. Iya, Uh, baik. cuma ini ada sedikit yang ingin ini nih pengen curhat sedikit. Bu Dian ada waktu nggak hari ini? Allah ada waktu. Kenapa, Bu? Ya. Ini Bu Dian, jadi ada permasalahan lah yang ingin saya sampaikan mengenai proses pembelajaran di kelas ya. Khususnya pelajaran saya matematika. Itu Bu Dian. Jadi ya. jadi gini, itu ada ngajar di 6 kelas gitu. Ada satu kelas nih. Satu kelas itu saya merasa sulit dikendalikan gitu dia. Jadi, Sulit apa, Bu? sulit dikendalikan. Oh, sulit dikendalikan. Jadi siswa-siswanya itu cenderung ya motivasinya rendah. Jadi ketika belajar matematika itu saya merasa kesulitan sekali gitu ya untuk menyampaikan materi karena kondisi siswanya di situ tuh ya kalau di itu dibilang sih kalau ini kelasnya istimewa gitu. Jadi kumpulan dari orang-orang yang memang punya motivasi rendah gitu. Terus kemampuan matematika dasarnya juga rendah. Nah, saya itu bingung, kemudian gimana sih caranya gitu. Kalau di kelas lain saya enak gitu ngajar, nyampein materi yang sama, tapi kok mudah tersampaikan. Mereka mau ngerjain tugasnya lancar-lancar aja. Tetapi di satu kelas ini gitu, saya tuh merasa kesulitan gitu. Jadi saya bingung nih harus gimana nih gitu loh Budian. Kira-kira ada solusi nggak lah? Iya. Selama ini nih Bu Dewi sudah melakukan apa nih ke kelas Ya, tersebut? kalau selama ini saya lakukan ya sama dengan kelas yang lain Budian gitu. Jadi Masih disalahkan. saya melaksanakan ya misalkan materi yang sama ya saya lakukan hal yang sama juga di kelas tersebut gitu. Yaitu gitu. Tetapi ternyata ya berbeda ya. Iya. Kelas yang saya ajar yang ini ya nggak bisa sama dengan hasilnya nggak bisa sama dengan yang lain gitu. Iya. Itu yang saya rasakan gitu. Gitu. Bu Dewi sudah melihat ini apa kebutuhan siswa kan? Kebutuhan mereka mungkin agak berbeda gitu. Sudah dilihat belum? Kalau secara ini sih belum ya. Jadi saya hanya mengamati dari perilaku siswa itu memang berbeda gitu. Tapi secara khusus saya melakukan observasi mengenai kebutuhan dasar mereka saya belum gitu. Nah, itu belum. Jadi saya hanya melihat ya ini siswa di kelas tersebut memang motivasi belajarnya rendah gitu. Saya nggak tahu gitu. Saya belum tahu apa gitu perilaku mereka seperti itu kenapa gitu belum mengetahui dan belum mencari tahu gitu. Belum mengetahui dan belum Mencari mencari tahu. tahu ya. Kira-kira keinginan Bu Dewi kan tadi ingin meningkatkan motivasi, mencari solusi ya supaya masalah-masalah tadi apa motivasi belajarnya ya bisa meningkat gitu ya. Menurut Bu Dewi langkah seperti apa nih yang akan Bu Dewi lakukan? Ya itu tadi yang mungkin yang Budian sebutkan tadi itu saya mungkin harus mencari tahu dulu latar belakang mereka kenapa mereka seperti itu ya gitu. Berarti ada kebutuhan dasar yang memang belum mereka penuhi ya gitu, belum terpenuhi dari diri mereka. Berarti saya harus melakukan pendekatan mungkin ya atau mencari tahu dari wali kelas bagaimana nih kondisi anak-anak ini. Kemudian saya juga cari tahu apakah di pelajaran lain sama nggak tuh kasusnya dengan pelajaran matematika atau hanya pelajaran saya aja gitu ya. Nah itu mungkin itu yang harus saya cari tahu dulu ya Budian. Kenapa kok kelas ini berbeda dengan yang lain? Itu saya akan melakukan itu gitu itu yang pertama gitu. Nah itu Kalau ke kemudian BK, oh iya, kemudian ya, silakan kemudian. oh iya, kalau ke BK sendiri Bu udah mengetahui nggak apa melakukan diagnosis apa non kognitifnya mungkin?
seperti apa gitu? Belum sih, belum. Saya belum lihat data BK ya tentang kebetul apa namanya gaya belajar mereka juga mungkin ya Bu Dian ya. Sebenarnya ada ya data BK, tapi saya belum melihatnya gitu ya. Sebenarnya sudah di set ada di drive bersama, cuma saya belum kepikiran gitu untuk melihat itu gitu. Padahal sudah ada datanya gitu di BK. Iya. Nah, selain tadi kan Bu Dewi sudah bilang ya, mau mencari apa namanya kebutuhan mereka ya, kebutuhan dasar apa yang belum mereka penuhi, kemudian mencari data apa namanya diagnosis kognitif non kognitifnya dari BK gitu ya, gaya belajarnya dan lain-lain. Kemudian dalam pembelajaran matematika sendiri nih ya, apa yang ingin Bu Dewi lakukan supaya motivasi belajar matematika mereka muncul gitu? Ya, pertama mungkin saya harus melakukan apa ya namanya ya, gimana meningkatkan minat mereka itu dengan yang pertama mungkin membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan untuk mereka gitu Bu Dian ya. Tadi setelah mungkin saya tahu gaya belajarnya dari BK, saya harus melakukan pemetaan sesuai. Jadi apa yang saya sampaikan itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka dan gaya belajar mereka gitu. Jadi mungkin saya harus memperbaiki, saya bukan mungkin ya, memang saya mungkin harus harus memperbaiki rencana pembelajaran yang saya lakukan itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin tidak disamakan dengan kelas yang lain karena kebutuhan dasar mereka berbeda. Mungkin memang kemampuan juga mungkin berbeda-beda ya itu. Jadi tadi langkah awalnya saya harus mencari data terlebih dahulu tentang kebutuhan dasar mereka, gaya belajar di kelas tersebut seperti apa. Setelah itu bertanya kepada yang lain dan tadi itu. Jadi metode pembelajaran yang saya harus lakukan juga itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka gitu ya, agar ya sesuai. Mungkin saya terlalu tinggi. Memang di kelas lain bisa tuh anak-anak itu bisa bisa sesuai dengan apa yang saya rencanakan lah. Karena memang sesuai dengan tahapannya. Tapi kalau di kelas ini ada baiknya mungkin saya rendahkan gitu kok apa tujuannya gitu ya, tujuan dari pembelajarannya. Kemudian nah ya itulah harus itu pembelajaran berdiferensiasi mungkin harus saya terapkan betul-betul gitu di situ di kelas ya Budian ya. Jadi ya itu agar sesuai pembelajaran diferensiasi kan akan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka gitu. Jadi data yang saya peroleh dari tadi hasil observasi dengan BK dan guru-guru lain. Ya, bagaimana? Masih ada nggak yang ingin Bu Dewi lakukan nih? Mungkin saya juga harus ini ya, Budian ya, mencari cara lagi ya. Jadi selain pembelajaran berdiferensi juga kan untuk ini ya, saya hal-hal yang menarik perhatian mereka gitu. Jadi kayaknya kalau untuk anak-anak itu belajar di dalam kelas itu lumayan suntuk gitu ya kebutuhannya. Mungkin sesekali akan saya ajak mereka belajar di luar, bisa di gazebo, di taman sekolah atau di mana gitu. Karena mereka anak-anak itu baru terpikirkan nih oleh saya ya. Uh, butuh butuh seperti itu gitu, nggak bisa kelas secara klasikal di kelas gitu ya. Jadi karena kan untuk memenuhi kebutuhan mereka itu yang harus di dalam kelas itu mungkin ada anak-anak yang memang bosan gitu di dalam kelas atau seperti itu. Jadi saya akan coba itu yang pertama ya, melakukan pembelajaran di luar kelas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian mencari apa ya? Jadi mengaitkan pembelajaran matematika itu dengan yang kontekstual gitu. Kayaknya anak itu akan lebih menerap materi itu dengan pembelajaran kontekstual yang langsung secara langsung gitu. Jadi saya harus mencari cara tuh gimana tuh apa namanya pembelajaran matematika yang menyenangkan gitu buat mereka gitu. Iya, iya. Memang pembelajaran matematika itu memang benar-benar menjadi apa ya Bu ya? Ya, tapi insya Tantangan Allah gitu. sih, ya tantangan, insya Allah bisa ya. Dari pembicaraan kita nih ya, saya lihat Bu Dewi sudah ada beberapa tadi ya, bisa disebutkan Bu Dewi? Yang pertama, Pertama saya akan mengumpulkan data dari guru BK yang mengenai gaya belajar mereka. Kemudian saya juga akan
bertanya kepada guru lain gitu tentang kelas tersebut, apakah sama gitu mengalami hal yang sama dengan saya ataukah berbeda atau seperti apa. Nah, kemudian saya juga akan membuat perencanaan pembelajaran yang baik yang sesuai dengan tadi kebutuhan mereka ya dan gaya belajar mereka dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus kemudian mengaitkan materi pembelajaran dengan pembelajaran kontekstual dan sesekali akan mengajak mereka belajar di luar kelas gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah. Gimana perasaan Bu Dewi nih setelah melakukan coaching ini? Alhamdulillah sekarang ayah merasa ini ya tadi yang nggak kepikiran kemudian tadi nggak kepikiran sama saya untuk nyari data di BK itu padahal kita udah ada gitu datanya ya mengenai gaya belajar siswa itu sudah ada masing-masing itu saya tadinya nggak terpikirkan sampai ke sana gitu tapi alhamdulillah setelah coaching ini saya kepikiran tuh oh iya data tinggal dibuka sebenarnya sudah ada kemudian data BK udah ada tinggal konsultasi dengan wali kelas mungkin perkembangan siswanya seperti apa masing-masing gitu ya. Dan ya itu tadi pembelajaran berdiferensiasi ya nah saya akan mencari referensi-referensi itu bagaimana tuh untuk agar pembelajaran saya lebih menarik lebih memenuhi kebutuhan siswa lagi gitu sesuai dengan gaya belajarnya gitu gitu. Rencananya dilakukannya mungkin kapan? Rencana dilakukannya Bu Dewi kapan? Nah, ini mungkin kan liburan nih. Jadi sebelum libur saya lihat dulu nih kan kalau itu tinggal dibuka di Google Drive ya, tinggal dibuka gaya belajar mereka seperti apa, kemudian eh, tanya-tanya sama guru lain gitu ya. Ya secepatnya bisa saya tanya-tanya nanti mungkin hari Senin saya akan komunikasi dengan guru lain dengan rekan-rekan sejawat. Nah, itu setelah itu barulah nanti liburan saya merencanakan tuh bagaimana membuat merancang pembelajaran agar lebih bermakna lagi buat siswa dan tentunya bukan hanya untuk kelas itu aja kali Budian ya, kelas lain pun harus saya lihat gitu ya. Jadi semua ya, karena mungkin materi ini bisa tersampaikan, materi yang lain nggak bisa gitu. Jadi saya belajar dari kelas ini, saya juga harus memperbaiki pembelajaran di kelas yang lainnya gitu, saya gitu. Jadi liburan lah kira-kira saya akan membuat perencanaan, cari-cari referensi, dan sambil kita merancang RPP atau modul ajar pada semester 2 gitu. Jadi saya pikirkan seperti itu. Itu Budian. Iya, Bu Dewi. Alhamdulillah ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya mau Iya, melihat gimana gitu progres ke depannya ya dari rencana yang Bu Dewi sudah susun ya. ya, ya, siap Budian. Nanti ketemu lagi. Nanti kalau udah dibuat tuh RPP-nya, nanti saya sharing ke Budian. Gimana nih, apakah sudah sesuai belum nih dengan kebutuhan mereka, atau apa ada yang perlu diperbaiki. Mungkin saya akan nanti kita ketemu lagi Budian ya. Kita sharing-sharing lagi. Iya Bu Dewi ya. Ya sudah ya Bu Dewi, kita akhiri saja mungkin ya pembicaraan kita ya. Oke, Ya. Budian, makasih banyak Budian atas pencerahannya yang penting hari ini. Alhamdulillah saya merasa lebih tenang dan lebih mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan saya. Ya. Assalamualaikum Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu Dian dan Bu Dewi yang sudah melaksanakan praktek coaching hari ini. Bagaimana perasaannya Bu Dian dan Bu Dewi? Perasaan saya alhamdulillah ya, walaupun tadi aduh mau nanya apa nih gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu ngalir aja ya, ngalir aja jadi Ngalir ya. ada aja gitu pikiran oh iya gitu. Ya. Memang Ngalir saya juga gitu. betul sudah melihat bahwa praktek coaching pada hari ini sudah mengalir, alur ceritanya saya sudah melihat. Lalu saya juga melihat di sini Bu Dewi juga sudah menemukan solusi dari permasalahan yang betul Bu Dewi ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian dan Bu Dewi yang sudah melaksanakan praktek coaching hari ini. Sebelum saya tutup, mudah-mudahan nanti solusinya bisa segera dilaksanakan oleh Bu Dewi, kemudian bisa ada tindak lanjutnya seperti apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Dewi dan Bu Dian. Baik, Bu Dewi dan Bu Dian, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya sebagai observer, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kita akhiri saja kegiatan pada hari ini ya, Ibu-Ibu.
dengan Ya. mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian dan Bu Ati. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bu Dewi. Terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini dengan cerah semua, dengan kompaknya kalian berpakaian kerudung kuning-kuning nih ya. Dan Iya, betul. sekali hari ini. Nah, oke Ibu-Ibu, nah hari ini saya akan berlaku sebagai praktek coaching kali ini. Saya akan menjadi observer dari jadi ada beberapa hal sebelum kita melakukan praktek coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, tolong diperhatikan ya, alur tirta. Jadi di sini saya akan menilai apakah alur tirtanya sudah ada atau belum ya. Alur tirta itu ya tujuannya, kemudian identifikasinya, rencana aksi dan tanggung jawabnya apakah sudah terlihat. Nah, kemudian itu yang pertama ya, itu yang secara khusus kita akan akan observasi, yaitu dari alur ceritanya. Nah, kemudian Bu Ati, dari kompetensi coaching ini sebagai coach, Bu Ati apa yang ingin Bu Ati tingkatkan atau ingin diamati pada praktek coaching kali ini? Iya, baik Bu Dewi. Pada kegiatan praktek coaching pada kali ini, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi inti dari kompetensi coaching, kegiatan coaching, yaitu saya akan berusaha untuk melaksanakan present atau kehadiran penuh. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terkait tentang permasalahan atau yang masalah yang dihadapi oleh Budian. Kemudian juga saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif dengan rasa yang saya miliki, seperti itu Bu Dewi. Oke, Bu Ati ya, semoga nanti kompetensi yang Bu Ati harapkan itu muncul semua di Bu Ati ya. Nah, gitu. Baiklah Ibu-ibu, mari kita mulai. Kita awali kegiatan praktek coaching ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar ya, Ibu-ibu. Silahkan dimulai. Ya, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dian, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ati. Bu Ati gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Dian, terima kasih. Ya, hari ini kita mau rencananya kita mau mengadakan praktek coaching ya Bu Dian. Iya. Apa kita langsung saja ya Bu Dian ya? Iya. Rencananya agendanya topik yang akan Bu Dian sampaikan pada hari ini apa ya Bu Dian? Iya. Gini ya Bu Rati ya. Saya sebenarnya kan background pendidikannya dari pendidikan kimia ya. Namun saya dapat P3K-nya ini di pendidikan kewirausahaan, kerajinan dan kewirausahaan ya, PKWU ya. Nah, terkadang kalau kita mengajar tidak sesuai dengan kompetensi yang kita miliki gitu, ada perasaan harus belajar lagi gitu ya, terus takut tidak sesuai ya gitu, karena memang berbeda gitu ya dengan background pendidikan yang saya miliki gitu Bu Ati. Jadi saya sih berharap dari percakapan ini ada solusi atau tips-tips gitu ya, supaya saya menjiwai gitu menjadi seorang guru PKWU walaupun dari background pendidikan yang berbeda, seperti itu Bu Ati. Oke, seperti itu. Jadi Bu Dian merasa belum percaya diri gitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya belum Bu Dian kuasai, seperti itu ya Bu Dian ya? Iya, betul. Ya, untuk pelajaran kimia yang sebelum Bu Dian, sekarang kan P3K ya, sebelumnya Bu Dian itu mengajarkan kimia murni seperti itu, materi kimia ya, materi kimia gitu. Apakah Bu Dian merasakan ada perbedaan yang signifikan terkait pembelajaran yang
dulu dengan yang Budian sekarang laksanakan seperti itu. Apa perbedaannya dan apa yang membuat Budian merasa tidak percaya diri seperti itu? Ya, kalau kimia memang background pendidikan yang saya miliki ya Bu, jadi saya merasa percaya diri ya dengan karena memang background saya gitu ya. Sedangkan kalau PKWU kan ilmu baru ya, perbedaannya itu ya uh, ilmu baru gitu ya, yang saya harus pelajari lagi gitu ya. Mungkin itu perlu pembiasaan saya untuk mempelajari materi-materi PKWU gitu ya. Kalau perbedaan sendiri apa ya? Sebenarnya sih kimia itu lebih sulit sebenarnya ya Bu ya. Kimia itu lebih sulit dibandingkan pendidikan PKWU. Anak-anak itu sebenarnya lebih senang pembelajaran PKWU daripada kimia yang membutuhkan kemampuan nalar tinggi gitu ya. Nah, seperti itu sih Bu Ati. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari tingkat kesulitan ya, lebih sulit mengajar kimia dibandingkan dengan mengajar PKWU gitu ya, karena berhubungan dengan apa ya, kewirausahaan, kerajinan gitu ya Bu ya, seperti itu Bu Ati. Oke, seperti itu. Nah, untuk apa namanya kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Budian merasa itu sulit, apakah Budian sebelumnya pernah melakukan apa ya studi banding atau konsultasi kepada pihak-pihak terkait yang ada kaitannya dengan kegiatan pembelajaran Budian di sekolah? Ya, kalau konsultasi, saya sering ya melakukan konsultasi dengan guru PKWU sebelumnya. Seperti ya ada guru PKW sebelumnya, saya sering berkonsultasi mengenai seperti apa Bu mengajarnya gitu ya. Terus apa ya, karena sekarang juga menggunakan kurikulum Merdeka ya, jadi harus ada apa ya, membuat KTP gitu ya. Saya udah berkolaborasi dengan teman saya yang ngajar PKU sebelumnya sudah saya lakukan gitu. Kayak gitu. Iya. Iya. Jika dilihat dari perkembangan antusiasme siswa, terlihat siswa justru lebih lebih menyukai kimia yang dikemas dengan kegiatan-kegiatan yang berunsur kerajinan seperti itu ya Bu Dian. PKWU. Ya. PKWU ya. Saya lihat sih antusiasme anak-anak justru lebih tinggi sih dari pelajaran PKWU nih Bu. Sebenarnya ya, saya lihat dari mereka belajar kimia, mereka malah lebih semangat gitu untuk belajar PKWU. Cuman mungkin dari diri sayanya ini nih yang harus lebih apa ya percaya diri, mungkin terus lebih mempelajari lagi ya Bu ya materi-materi tentang PKWU gitu ya. Karena saya sendiri bukan tipe orang yang rajin membuat kerajinan. Jadi harus lebih apa ya, lebih lebih bersemangat lagi, ingin belajarnya lebih ditingkatkan lagi gitu ya untuk memperdalam ilmu kerajinan dan kewirausahaan ini. Gitu. Iya. Apa selama ini Budian sudah sudah memiliki rencana untuk kedepannya? Nanti kan semester sekarang sudah berakhir, mungkin Budian juga sudah melakukan evaluasi mungkin ya terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Budian laksanakan. Apakah Budian mempunyai rencana kedepannya akan menjadi seperti apa kegiatan pembelajarannya yang mungkin akan ada inovasi-inovasi atau ada gagasan-gagasan baru terkait kegiatan pembelajaran yang tentang kimia ini gitu yang bisa anak-anak betul kewirausahaan ini ya. Yaitu kedepannya apakah Budian ada rencana bagaimana kedepannya tentang pembelajaran? Ya, kebetulan saya baru membuat modul atau perangkat pembelajaran 1 semester. Ya, saya akan membuat modul atau pembelajaran di semester berikutnya nih Bu. Saya akan melihat CP, jadi capaiannya apa nih yang diharapkan pada fasenya kelas 10 kan saya mengajar kelas 10. Kemudian setelah saya akan membuat alur tujuan pembelajaran yang cocok. Saya memilih nih kan PKW itu ada dari pengolahannya, terus kerajinannya ya,
kemudian rekayasanya gitu ya. Kalau semester kemarin saya sudah melakukan budidaya terhadap tanaman ya. Nah, semester berikutnya saya lagi memikirkan nih Bu, kira-kira nih yang cocok dengan anak-anak gitu ya. Apa nih? Apa kerajinannya yang saya tampilkan gitu ya. Nah, ini mungkin saya juga mau berdiskusi dengan teman rekan saya yang ngajar PKWU lagi gitu, kira-kira yang cocok seperti apa nih sesuai dengan capaian yang diinginkan pada fase gitu, pada fase kelas 10 ini. Seperti itu, Bu. Iya, baik. Rencana yang Bu Dian susun, saya berpikir itu juga sudah bagus, sudah mulai apa namanya, kemudian sudah memikirkan tingkat kebutuhan anak ya, karena kalau usia SMA SMK itu memang usia-usia yang harus sudah siap terjun ke dunia kerja seperti itu ya Bu Dian ya. Jadi Iya. kegiatan seperti ini yang sudah Bu Dian rencanakan seperti ini, apakah sudah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada kepala sekolah atau mungkin Bu Dian memerlukan dukungan dari pihak-pihak terkait atau bagaimana supaya kegiatan pembelajarannya ini bisa lebih capaian perkembangannya bisa tercapai sesuai dengan yang Bu Dian harapkan atau bagaimana Bu Dian? Ya, saya tadi mau berkonsultasi dengan rekan sejawat saya yang mengajar PKWU ya. Kemudian saya mau menyampaikan ini mungkin ke kurikulum ya. Kira-kira seperti apa ya. Seperti itu aja Bu. Mungkin ya dari rekan sejawat saya ngobrol dengan kurikulum seperti itu. Ya. Kira-kira nih kalau PKWU menjalankan pengolahan atau kerajinan itu apa bisa dilaksanakan seperti itu. Iya. Jadi memang kemudian juga sudah berpikir bahwa mata pelajaran yang sekarang Budian ampuh ini memang memerlukan kreativitas dan inovasi ya Budian ya. Berarti memang Budian yang harus rajin mencari referensi-referensi terkait dengan pembelajaran yang sedang Budian ampuh ini gitu ya Budian ya. Apakah sudah Budian juga sejauh ini apakah ada hambatan misalkan dari segi media pembelajaran atau pemahaman siswa atau apapun yang menjadi hambatan Budian, apakah Budian selama ini menemukannya gitu, menemukan hambatan seperti itu Budian? Hambatan yang saya kalau hambatannya lebih banyak ini ya mungkin ya dari siswa mungkin ya diri saya juga mungkin belum memberikan media yang tepat ya. Terkadang Bu kalau di saya itu kemampuan siswanya yang agak kurang gitu Bu, misalnya dari segi ekonomi gitu ya. Misalnya saja dalam praktek kemarin untuk melakukan budidaya perlu gotong royong bersama-sama gitu dengan siswa membuat suatu proyek vertical garden gitu. Mereka merasa kesulitan dengan biayanya seperti itu Bu. Nah, itu mungkin ya hambatan yang saya alami. Mungkin nanti kedepannya juga karena ini membutuhkan kalau proyek itu kan biasanya kita membutuhkan modal gitu ya Bu ya, membutuhkan uang gitu untuk melaksanakan proyek itu. Nah, mungkin hambatan-hambatan itu juga akan menjadi sebuah kendala dalam melaksanakan proyek PKWU ke depan. Oh gitu. Berarti kendalanya memang dari segi dari faktor biaya ya, karena kegiatan pembelajarannya proyek seperti itu ya Bu Dian. Apakah sudah dicoba dengan kegiatan yang menggunakan alat-alat atau media-media yang losing part atau barang-barang bekas seperti itu, atau bisa dikonsultasikan kepada kepala sekolah mungkin dan bisa mungkin jika Budian sudah membicarakan dengan kepala sekolah atau dengan pihak-pihak terkait, mungkin bisa saja dianggarkan dari dana BOS atau dana apapun gitu. Apa sudah pernah Budian mengusulkan seperti itu? Iya, oh iya betul. Nanti saya akan coba mengusulkan ke kepala sekolah ya. Apakah bisa gitu ya menggunakan dana dari BOS gitu atau ya seperti itu Bu. Iya, iya mungkin itu saja. Jadi mungkin tidak apabila tidak tercover oleh dana BOS karena kan kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan setiap hari ya Bu Dian ya. Jadi kan kalau dengan biaya BOS juga mungkin akan ada limitnya.
mungkin Bu Dian bisa menggunakan atau mencari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang menggunakan bahan-bahan bekas, yang bahan-bahan Ya, yang betul. bisa ditemukan di alam, di sekitar anak-anak, yang bisa dijumpai anak-anak dengan mudah seperti itu. Itu juga bahkan bisa membantu apa namanya, mengurangi sampah dan lain sebagainya, Bu Dian ya, seperti itu ya. Iya, betul, Bu. Oke. Kemudian selain apa namanya, hambatannya, kedepannya nanti Bu Dian akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang seperti apa gitu kedepannya ya? Apakah apabila apabila seandainya ini Bu Dian mendapatkan dukungan dari kepala sekolah atau dari pihak-pihak yang terkait tentang kegiatan pembelajaran yang Bu Dian laksanakan, ke prinsip apa yang akan Bu Dian tanamkan gitu, yang akan Bu Dian apa namanya, tanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang mendukung kegiatan Bu Dian, itu bagaimana caranya Bu Dian? Bagaimana Bu Ati? Ya, ini seandainya program yang Bu Dian ini terlaksana, mendapat dukungan secara finansial dari kepala sekolah atau dari pihak-pihak terkait, bagaimana Bu Dian akan mempertanggungjawabkan hal tersebut, misalkan mencari kegiatan-kegiatan yang lebih bermakna atau apa gitu Bu Dian. Rencana ke depannya bagaimana supaya bisa meyakinkan pihak-pihak yang mendukung kegiatan Bu Dian? Ya. Baik Bu Ati, ya rencananya kegiatan itu kan proyek yang dilakukan oleh siswa ya. Jadi setelah misalnya proyek itu disetujui oleh kepala sekolah ya, atau tadi juga saya akan melakukan proyek juga yang meningkatkan kreativitas kepada siswa ya. Jadi agar siswa itu mau kreatif gitu ya. Saya belum kepikiran nih sebenarnya Bu, ke depannya itu saya kerajinan atau apa gitu ya yang mau saya kembangkan gitu Bu Ati. Jadi nanti misalnya kalau kerajinan ya berarti saya harus mampu menggali kreativitas anak bagaimana menghasilkan kerajinan yang apa tadi ya menggunakan biaya yang lebih murah gitu ya. Nah, berarti ini nanti ada kompetensi anak yang saya harapkan seperti rasa tanggung jawab, kreativitasnya, ya, buat pengeroyong, karena mungkin nanti saya akan kelompokkan bersama dengan kelompoknya, mungkin seperti itu Bu Ati. Iya, iya, bisa juga mungkin dengan mengkaitkan faktor-faktor kimia dengan kegiatan-kegiatan kerajinan yang Nah, bisa ya Nah, memadukan pelajaran kimia dengan betul, pendidikan PKWU ya. betul. Iya. Jadi kompetensi yang Bu Dian miliki terhadap pembelajaran kimia juga bisa dituangkan dari kegiatan membuat kerajinan tersebut gitu, Bu Dian. Jadi memang Bu Dian harus mencari inovasi-inovasi yang terbaru seperti itu ya. Nah, iya. Mencari Iya. inovasi, benar Bu. Mencari inovasi-inovasi terbaru, kemudian mencari referensi terkait eh, media-media pembelajaran yang Budian butuhkan, seperti itu ya Budian ya. Iya. Iya, oke Budian, dari kegiatan coaching kali ini, apa yang Budian dapatkan? Ya. Saya dapatkan yang pertama, saya akan berkonsultasi ya dengan guru atau rekan sejawat saya lebih ini lagi ya tentang pendidikan PKWU supaya saya lebih menjiwai gitu ya mengajar PKWU walaupun dari background kimia. Yang kedua, saya membuat perangkat pembelajaran ya yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Jadi bersifat bijak juga melihat kondisi dan keadaan siswa supaya menumbuhkan kreativitas dari siswa sendiri ya. Kemudian saya akan menyampaikan hal ini rencana saya ini kepada kurikulum ya kepada ibu kepala sekolah untuk memberikan dukungan. Yang keempat tadi ya mungkin yaitu meningkatkan pembelajaran saya pelajaran kimia apa PKWU-nya agar lebih apa Bu lebih menarik dan lebih menggunakan inovasi-inovasi. Kemudian saya juga harus menjiwai nih Bu Ati ya, menjiwai pendidikan PKWU ini. Mengajar PKWU harus saya jiwai gitu Bu Ati, supaya
Ya, seperti itu berarti. Iya. Iya, kemudian karena memang kita kalau mengajar tidak dijiwai, tidak dari hati itu sulit ya, Budian ya. Jadi tidak Iya, akan ada muncul ide-ide atau inovasi apabila kita tidak memakai hati atau tidak menjiwai seperti itu ya, Budian harus ya. menjiwai ya Wati. Iya, iya. Iya, baik Budian, mungkin nanti mudah-mudahan apa yang Budian rencanakan, mudah-mudahan dengan Budian sharing seperti ini, Budian memiliki gambaran baru terkait apa ya rencana-rencana yang Budian akan laksanakan di semester 2 nanti. Mudah-mudahan apa yang saya eh, utarakan tadi merupakan sebuah solusi untuk Budian ya, Budian ya. Insya Iya, Allah. apakah Budian merasa apa ya merasa bagaimana perasaannya Budian setelah melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah, saya merasa lega ya Bu ya. Ya saya menemukan solusi. Oh berarti saya harus lebih menjiwai nih menjadi seorang guru PKW. Saya harus menjiwai ini supaya sampai gitu ya apa yang saya sampaikan walaupun background pendidikan saya berbeda seperti itu. Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga Budian tidak lelah untuk selalu berinovasi ya, Budian ya. Insya Allah. Insya Allah Akan sama. terus Iya, belajar ya. betul Budian. Tidak lelah untuk belajar, walaupun kita guru juga kita harus tetap belajar. Ya, Budian mungkin itu saja yang percakapan yang kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih Budian sudah mempercayakan saya untuk menjadi coach Budian. Nanti selanjutnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Budian ya. Apakah Budian di semester 2 nanti sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berinovasi, yang sesuai dengan ya sudah yang paling penting adalah apakah Budian sudah bisa percaya diri mengajar mata pelajaran yang sama sekali tidak dikuasai oleh Budian. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Budian ya. Ya, Buati. Makasih banyak ya Buati. Sama-sama Budian. Ya mungkin itu saja ya Budian ya. Mari kita akhiri Ya, kegiatan coaching kita. Terima kasih banyak. Tetap semangat. sama Buati. Ya, Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Budian dan Bu Ati. Nah, tadi praktek coachingnya luar biasa ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan hal-hal yang saya amati tadi pada praktek coaching yang dilakukan oleh Budian dan Bu Ati, yaitu Bu Ati sebagai coachnya dan Bu Dia sebagai coachingnya ya. Tadi Bu Ati udah luar biasa ya, teknik identifikasinya sudah bagus, kemudian alur titranya juga sudah terlihat ya Bu. Nah, kemudian tadi yang ingin Bu Ati tentang presence-nya sudah ada, sudah muncul dilihat dari bahwa kehadiran Bu Ati itu secara penuh ya, tidak melakukan aktivitas lain, nah itu sudah ada. Kemudian mendengarkannya juga sudah aktif ya. Kemudian tadi apa namanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah ada dalam Bu Ati ya. Nah, cuma saya ada catatan sedikit Bu Ati tadi dalam percakapan itu saya mendapatkan Bu Ati itu memberikan solusi kepada Budian ya tadi ada sedikit ya. Jadi dengan apa menggunakan penggunaan bahan bekas tadi ya. Nah, yang saya ketahui bahwa coach itu tidak perlu memberikan solusi gitu ya. Jadi harus berupa pertanyaan dan solusi itu muncul dari coachnya sendiri gitu itu. Jadi tadi ada sedikit saja mungkin buatnya terpancing gitu ya, agak Ya, terpancing dari mungkin pengalaman pribadi ya gitu ya. Kadang kita sebagai coach itu harus sedikit menahan apa yang ingin kita sampaikan gitu ya. Karena untuk sesi coaching itu semuanya harus pure muncul dari coach sendiri sebuah permasalahannya. Tadi ada sedikit saja sih, tapi yang lain sudah luar biasa. Dan tadi solusi juga sudah didapatkan ya, muncul dari Budian tadi bahwa untuk membangun kepercayaan dirinya itu ya tadi Budian apa sudah menyampaikannya gitu ya. Itu yang datang dari Budian. Tadi hanya sedikit saja ya, tapi kalau tujuan tadi Budian ingin memunculkan bahwa
percaya diri lagi dalam mengajar PKWU itu muncul dari Bu Dian sendiri tadi solusinya gitu seperti itu. Tapi alutsista sudah ada, kemudian tadi kemampuan kompetensi coachingnya sudah muncul dari Bu Atih. Hanya tadi sedikit aja catatan, tapi sepenuhnya luar biasa Bu Atih ya. Sebagai guru TK yang meng-coaching guru SMA itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Jadi mampu menggali gitu ya, walaupun nggak tahu tuh PKWU kimia gimana gitu ya, tapi luar biasa sudah mengalir ya, sudah mengalir begitu Keren, saja keren gitu, banget luar biasa. nih. Iya, Keren, terima keren kasih. gitu ya. Terima kasih. Nah, ibu-ibu, mungkin itu tadi ya, tadi praktek coaching sudah dilakukan. Nah, tadi saya juga sudah memberikan masukan dan menyampaikan tadi hasil refleksi dari sesi coaching ini. Nah, mari kita sekarang akhiri saja ya seksi coaching kali ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi dalam melakukan praktek coaching gitu ya. Terima Amin. kasih semuanya ya, Bapak Sama-sama. Ibu-ibu. Terima kasih Dian, Bu Bu Atih ya. Dian dan Bu Dewi. Ya, Terima kasih sama-sama. banyak. Iya. Ketemu lagi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.